Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bagaimana kabarnya Kak. hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah baik ya. Sepertinya Kak Septia sangat bersemangat banget nih. Ada apa nih Kak kira-kira? Gini Kak, sebenarnya hari ini tuh hari yang sangat saya tunggu-tunggu karena kan jadwalnya konseling. Jadi Kak Septia sudah nggak sabar ya. Iya Oke, Kak, apa sebelumnya Kak Septia sudah pernah melakukan belum konseling? pernah sih Kak, ini baru yang pertama kali. Berarti Kak Septia belum tahu artinya dari Iya Kak, konseling. belum tahu. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya Kak. Yang namanya konseling itu adalah bantuan dari seorang konselor untuk membantu klien atau konseli. Dalam hal ini, konseli atau kliennya adalah Kak Sepia dan konselornya adalah saya. Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Alinda. Nah, saya adalah konselor yang akan menemani dan membantu Kak Setia untuk menyelesaikan masalah yang sedang Kak Setia hadapi. Seperti itu ya, Kak. Jadi, eh, kemarin kan di WhatsApp kita sudah sepakati bersama ya. Hari ini adalah sesi konseling kita yang pertama di jam 10 pagi seperti dalam jadwal. Nah, sebelumnya terima kasih Kak Sepia sudah hadir dengan tepat waktu. Nah, sebelum kita memasuki sesi konseling, dalam konseling juga terdapat beberapa macam asas nih Kak. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Kak Setia tidak perlu takut dan tidak perlu ragu untuk bercerita kepada saya selaku konselor. Karena kerahasiaan dari masalah Kak Setia itu pasti akan terjamin. Nah, kami tidak akan menceritakan kepada siapapun masalah yang diberikan kepada klien pada kami. Kemudian yang kedua juga ada asas kenormatifan. Jadi proses konseling ini adalah legal Kak, tidak melanggar norma-norma seperti norma agama, norma hukum, norma asusila, dan norma apapun yang berlaku di sini. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi, jika Kak Septia tidak ingin menceritakan suatu bagian dalam cerita itu, kami tidak akan memaksa Kak Septia untuk bercerita. Jadi, Kak Septia bercerita secara sukarela kepada kami. Seperti itu ya, Kak. Apakah cukup jelas? Dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke Kak, sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas ya. Oh iya, jadi dalam konseling ini nanti akan berlangsung selama 45 menit saja, Kak. Jika nanti dirasa ada yang ingin diceritakan lebih lanjut, bisa diceritakan di sesi konseling selanjutnya ya, Kak. Seperti itu. Iya Kak, baik. Oke, sebelum kita memulai sesi konseling pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Kak. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Sekarang Kak Septia sudah bisa menceritakan permasalahan yang sedang dialami yang membuat Kak Septia ini berani dan mau ikut konseling. Jadi gini Kak, saya tuh punya permasalahan dengan orang tua saya. Oh, dengan orang tua ya. Kak Septia ini Saya berapa anak kedua Kak. bersaudara? Kak Septia ini punya kakak ya. Iya iya, saya punya kakak. Jadi permasalahan Kak Septia ini dari keluarga ya dengan orang tua. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Kak? Hmm, saya tuh merasa kayak apa ya, dikekang gitu sama orang tua saya Kak. Jadi setiap saya misalkan kayak kerja kelompok gitu pasti selalu ditelepon kapan pulang gitu, disuruh cepet-cepet pulang gitu. Itu sejak kapan ya? Sejak dari SMP sih. Sejak dari SMP. Oke, jadi Kak Septia ini mungkin mulai berperilaku atau keluar kerja kelompok itu di luar jam yang menurut orang Mas, tua Kak Septia itu di luar jam yang nggak wajar ya. Jadi orang tua Kak Septia jadi mas, seperti itu. Tapi kalau boleh kalau saya boleh tahu umur Kak Septia ini berapa? sekarang umur saya 20 tahun.
Oh, berarti sedang kuliah ya, Kak. Jadi orang tuanya Kak Septia seperti itu sejak Kak Septia SMP sampai sekarang Kak Septia sudah kuliah ya, Kak. Sudah menerima Iya bener. beasiswa. Cukup lama ya, Kak. Nah, mungkin Kak Septia tahu yang mendasari orang tua Kak Septia bersikap seperti itu, kenapa? Menurut saya sih ya Kak, mungkin orang tua saya itu khawatir kalau misalkan saya itu pulangnya kemalaman, takut di jalan saya kenapa-napa gitu sih Kak. Jadi orang tua Kak Septia ini lebih khawatir takut terjadi apa-apa pada Kak Septia atau mungkin orang tua Kak Septia pernah mengalami hal trauma sehingga memperlakukan Kak Septia seperti ini. Kalau menurut saya sih enggak ya Kak. Soalnya kan di keluarga mama saya sendiri, perlakuan orang tua mama saya itu ya seperti itu Kak. Eee, Kayak terlalu mengekang anak-anak kayak gitu. Oh, jadi dari keluarga mamah ya. Mungkin mamanya Kak Septia ini sudah dari didikan orang tuanya sehingga menurut mamanya Kak Septia ini merupakan tindakan yang benar sehingga diturunkan untuk mendidik anaknya seperti kepada Kak Septia. Gitu ya, Kak. Iya Kak. Tapi apakah menurut Kak Septia ini bukan hal yang wajar? Sebenarnya sih wajar-wajar aja kalau misalkan kayak sekedar khawatir, tapi kalau misalkan sampai mengganggu kerja kelompok, kan kerja kelompoknya jadi, eee, nggak selesai gitu, jadi nggak enak juga sama teman-teman kalau pulang duluan, gitu Kak. Jadi permasalahan ini dari Kak Septia ini sebenarnya yang dipermasalahkan Kak Septia itu apa sih, Dari Kak? kekangan orang tua ketika, saya sedang kerja kelompok atau, mengerjakan tugas kelompok gitu, disuruh pulang cepet-cepet gitu, padahal tugasnya kan belum selesai. Ya wajar sih kalau misalkan disuruh pulang biar nggak kemalaman atau lama gitu di jalannya. Tapi gak wajar juga sih bagi saya kan tugasnya belum selesai, tapi saya disuruh pulang cepet gitu kan gak enak gitu sama teman-teman. Oke, jadi merupakan hal yang wajar ya, karena tugas belum selesai tapi sudah disuruh pulang. Nah, tapi Kak Septia ngerasa nggak kalau larangan dari orang tua Kak Septia ini sesuai sama umur Kak Septia yang 20 tahun? Menurut saya enggak ya, kan saya sudah 20 tahun. Saya ngerasa kayak apa sudah dewasa, sudah bisa menjaga diri gitu. Nah, dengan umur 20 tahun dan Kak Septia sudah merasa dewasa, tentunya Kak Septia bisa mengambil keputusan dengan Kak Septia bisa menjaga diri. Kalau misal Kak Septia kerja kelompok, pulangnya malam, terus orang tua khawatir, pasti Kak Septia bisa mengantisipasi agar Kak Septia tetap baik-baik saja sampai rumah. Begitu ya, Kak? Dan bisa meyakinkan orang tua bahwa Kak Septia pulang malam ya nggak apa-apa karena ada kepentingan kelompok. Nah, jadi di sini yang sudah dilakukan Kak Septia untuk mengatasi permasalahan Kak Septia ini apa, Kak? Pertama sih pasti izin dulu ya Kak, sebelum kerja kelompok, sebelum kemana-mana tuh izin dulu gitu. Nah, kalau izin menurut saya itu pasti ya, Kak. Karena orang kalau anak keluar ada keperluan lain pasti ya izinnya sama orang tua. Nah, di sini menurut saya jika Kak Septia menganggap itu hal yang kurang wajar, kemudian solusi apa sih Kak yang sudah Kak Septia lakukan agar orang tua Kak Septia ini tidak seperti itu lagi? Hmm, saya memberontak sih. Memberontak seperti apa? Baru-baru ini saya memberontak karena tugas kuliah kan juga semakin banyak dan pulangnya pastilah selalu juga malam gitu kayak. Jadi kalau misalkan ditelepon, misalkan ayo pulang udah malam. Terus saya bilang aja, iya sebentar lagi tugasnya belum selesai. Habis itu mama saya pasti telepon-telepon lagi, tapi teleponnya nggak saya angkat sih. Dari solusi yang Kak Septia sudah lakukan itu, apakah ada perubahan dari tindakan mamanya Kak Septia? Ada sih sedikit. Sedikitnya seperti apa? Kayak ini kan kemarin saya kerja kelompok juga. Nah, pulang itu kan juga malam, sekitar jam setengah 10-an. Habis itu mama saya ngajak saya, eee,
kapan pulang gitu, pulangnya jam berapa?" Habis itu saya jawab, "Iya, sebentar lagi." Terus ya udah mama saya udah gitu aja. Tapi biasanya tidak seperti itu ya, Kak? Iya, sebelum sih nggak seperti itu. Berarti solusi yang dilakukan Kak Setia ini bisa dikatakan sudah baik, sedikit berhasil karena solusi yang Kak Setia ini bisa membawa perubahan diri dari Kak Setia sendiri dan dari sikap mamahnya. Nah, dari solusi yang sudah Kak Setia lakukan, karena Kak Setia datang kepada saya, mungkin Kak Setia berharap besar untuk solusi yang lebih baik dari saya. Nah, saya ingin bertanya nih ke Kak Setia, ide apa yang bakal diambil atau solusi apa yang bakal diambil Kak Setia untuk selanjutnya setelah mengetahui mamahnya Kak Setia ini sudah ada perubahan? Mungkin kayaknya saya ngomong lebih, terbuka gitu kepada orang tua saya, terus, karena kan mungkin orang tua saya juga nggak tahu perasaan saya juga gitu, seperti itu. Nah, kalau Kak Setia punya solusi lebih terbuka untuk ngomong sama mamahnya itu ya silahkan. Saat Kak Setia sudah tahu bagaimana solusinya, mengapa solusi jika itu solusi yang terbaik, kenapa tidak dilakukan sejak awal Kak Setia? Karena saya itu orangnya lebih, tertutup sih kalau misalkan di rumah daripada kalau misalkan sama teman-teman itu. Kenapa? Hal apa yang membuat Kak Setia lebih tertutup saat di Ya rumah? itu karena sikap orang tua saya yang seperti itu, jadi, saya kayak nggak nyaman aja kalau, mau terbuka gitu sama orang tua. Apakah Kak Setia takut dengan orang tuanya atau takut dengan Iya iya, larangannya? takut sama, larangan dan hukumannya sih, Kak. Nah, itu yang membuat Kak Septia tidak mau terbuka jika di dalam rumah ya. Untuk usia Kak Septia yang sudah dewasa ini, saya harap Kak Septia bisa lebih terbuka kepada orang tua di rumah dengan bicara dari ke hati ke hati, tetap dengan perkataan yang sopan dan halus ya Kak. Sehingga orang tua Kak Septia ini lebih mengerti bagaimana keadaan dan perasaan yang ada dalam diri Kak Setia. Dan Kak Setia sudah tahu mana waktu untuk mengerjakan tugas, mana waktu untuk pulang ke rumah, mana waktu untuk istirahat, seperti itu. Nah, solusi ini bisa Kak Setia lakukan nanti setelah kita selesai konseling hari ini. Apakah Kak Setia sudah mulai berani untuk menyampaikan isi hati dengan solusi yang tadi diberikan? Saya harap orang tua Kak Setia ini lebih mengerti keadaan Kak Setia untuk seterusnya dan juga Kak Setia bisa menjaga kepercayaan kedua orang tua. Tentunya seperti itu ya, Kak. Baik, Kak. Mungkin sesi konseling hari ini sampai di sini dan Kak Setia sudah menemukan solusi yang baru bagaimana untuk menghadapi permasalahannya. Apakah sudah cukup Kak Setia? Sudah cukup sih, Kak, sudah. Oke, semoga permasalahan ini dapat terpecahkan ya, Kak. Terima kasih Kak Setia sudah melakukan sesi konseling dengan baik. Semangat terus ya, Kak. Kak, terima kasih juga ya, Kak, kayak gitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.